Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada materi kimia kelas 11 dengan topik materi itu adalah minyak bumi. Berbagai bahan yang diperoleh dari hasil pengolahan minyak bumi itu memberikan manfaat yang luar biasa pada kehidupan manusia, terutama adalah bahan bakar. Namun penggunaan bahan bakar fosil dalam jangka waktu yang lama itu dapat menimbulkan masalah tersendiri bagi kesehatan dan lingkungan. Misalkan tingkat polutan udara yang terus meningkat sehingga keberadaan udara bersih itu makin langka. Bahkan di negara tertentu udara bersih itu dijual belikan seperti di Cina. Nah, jika fenomena ini terus berlanjut, itu dapat membahayakan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk mengetahui tentang minyak bumi, fraksi-fraksinya, dan dampak penggunaannya secara mendalam, maka kita pelajari video pembelajaran berikut ini. Apa yang Anda ketahui tentang bahan bakar dan minyak bumi? Ya, maka kita akan pelajari di sini. Pembentukan minyak bumi. Minyak bumi itu merupakan hasil akhir penguraian bahan-bahan organik yang berasal dari jaringan tumbuhan dan hewan, baik yang terdapat di darat maupun di laut. Beberapa bagian jasad renik yang mengandung minyak dan lilin, minyak dan lilin ini dapat bertahan lama di dalam perut bumi. Nah, bagian-bagian tersebut akan membentuk bintik-bintik, warnanya pun juga berubah menjadi coklat, tua. Nah, bintik-bintik itu akan tersimpan di dalam lumpur dan mengeras karena terkena tekanan bumi. Kemudian batuan terkubur makin ke dalam di dalam perut bumi selama jutaan tahun. Tekanan dan panas bumi secara alami akan mengenai batuan sehingga batuan menjadi panas dan batuan mulai mengeluarkan minyak kental yang pekat. Pada saat itu terjadi penguraian senyawa-senyawa kompleks dalam sisa jasad renik yang menjadikan senyawa-senyawa hidrokarbon. Makin dalam batuan terkubur di perut bumi, minyak yang dihasilkan akan makin banyak. Pada saat batuan dan lumpur mendidih, keluar minyak dan saat suhunya sangat tinggi akan dihasilkan gas alam. Ini adalah pembentukan minyak bumi seperti ini. Nah, komponen minyak bumi itu ada hidrokarbon alifatik rantai lurus, ini biasa disebut dengan alkana, alkana. Contohnya etana, kemudian ada propana yang C-nya jumlahnya 3. Kemudian ada hidrokarbon bentuk siklik, melingkar, yaitu senyawa hidrokarbon golongan sikloalkana, atau sikloparafin. Contohnya ada siklobutana, siklopentana, dan sikloheksana. Hidrokarbon alifatik bercabang, itu adalah senyawa golongan isoalkana atau isoparafin. Contohnya ada isobutana dan isooktana. Kemudian ada hidrokarbon aromatik, senyawa hidrokarbon yang terbentuk siklik segi 6, berikatan rangkap 2 selang-seling dan merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Nah, jadi seperti ini, segi 6 terus berselang-seling ikatan rangkapnya. Ini namanya aromatis. Kemudian komposisi senyawa hidrokarbon dalam beberapa komponen minyak bumi. Nah, di sini komponen minyak bumi gas itu N-alkananya itu 100% dari volume. Kalau bensin itu N-alkananya 38, kemudian sikloalkananya 43, isoalkananya 20, aromatiknya 9. Terus kemudian ada komponen minyak bumi kerosin, di sini N-alkananya 23, sikloalkananya 43, isoalkananya 15, aromatiknya 19. Solar itu 22 N-alkananya, sikloalkananya 48, isoalkananya 9, aromatik 21. Kalau minyak pelumas N-alkananya 16, sikloalkananya 52, isoalkananya 6, aromatiknya 24. Kalau residu
itu N-alkananya cuma 13 ya, psikoalkananya 51, isoalkananya 1, aromatiknya 27, residunya 8. Ya, next berikutnya adalah pengolahan minyak bumi. Nah, pengolahan minyak bumi itu dengan cara destilasi. Destilasi itu apa? Cara pemisahan campuran senyawa berdasarkan perbedaan titik didihnya komponen-komponen penyusun campuran tersebut. Nah, terus kemudian ada cracking. Kalau cracking itu adalah penguraian atau pemecahan molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi molekul-molekul senyawa yang lebih kecil. Itu cracking ya, pemecahan. Kemudian ada reforming ya, itu adalah pengubahan bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik ya, rantai karbonnya lurus menjadi bensin yang bermutu lebih baik, rantai karbonnya bercabang. Next, kemudian polimerisasi, itu adalah proses penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul-molekul yang besar. Kemudian ada proses treating ya, treating itu proses pemurnian minyak bumi dengan cara menghilangkan pengotor-pengotornya. Kemudian ada blending, itu proses pencampuran yang dilakukan untuk mendapatkan kualitas yang baik. Nah, itu blending. Nah, ini adalah bagan destilasi bertingkat pada proses pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. Nah, pada proses ini ya, dari proses di sini kita lihat dari sumur-sumur minyak ya, dari sumur-sumur minyak, kemudian bahan itu diangkut ya oleh kapal pengangkut minyak ya, minyaknya diangkut, kemudian minyak mentah ini ya dipanaskan ya pada sebuah tanur ya, minyak mentah cair dimasukkan ke tanur ya, kemudian di dalam fraksi ini ya, ada berfraksi-fraksi ya, dilakukan kan destilasi bertingkat itu dilakukan dalam kolom atau menara fraksi ya, destilasi ya. Menara fraksi dilengkapi pelat-pelat dengan jarak tertentu yang mempunyai sejumlah sungkup gelembung udara, ada bubble cupnya. Ini proses destilasi diawali dengan memanaskan minyak mentah tadi, ini dipanaskan kan sehingga suhunya 350 derajat di dalam tanur ya atau furnace. Selanjutnya minyak mentah panas tersebut dipompa nih ya, ini kemudian dipompa ke dalam kolom fraksi di bagian flash chamber, yaitu bagian kolom fraksi yang berada di sepertiga bagian bawah. Nah, proses di menara fraksi ini dibantu dengan pemanasan ya, steam, uap air panas bertekanan tinggi untuk menjaga suhu dan tekanan dalam kolom agar stabil. Nah, pada proses ini sebagian minyak itu akan menguap dan bergerak melalui bubble cup ya, ini melalui bubble cup, di sini dia akan masuk ke sini ya. Dan sebagian uap akan mencair ya, lalu mengalir melalui pelat. Jadi ada yang menguap, ada yang mencair ya, sebagian mencair seperti ini ya, mengalir melalui pelat. Nah, cairan yang mengalir keluar pelat tersebut akan terpisah dari fraksi lain. Nah, seperti ini yang keluar ke sini ini terpisah dari fraksi yang lain. Nah, uap yang tidak mencair itu akan terus naik dan akan mencari sedikit demi sedikit sesuai titik didihnya ya, yang lain terus naik ya, terus fraksi-fraksi minyak bumi ini diperoleh sesuai titik didihnya ya. Uap minyak yang titik didihnya lebih tinggi itu akan mengembun dan mengembun ya pada pelat pengembun yang lebih rendah. Sebaliknya, uap minyak yang lebih rendah titik didihnya itu akan mengembun pada pelat pengembunan yang lebih tinggi. Nah, jadi bagan destilasi bertingkat untuk memisahkan minyak bumi dapat dilihat di ilustrasi seperti ini. Ya, ini
residu itu suhunya lebih dari 500 derajat ini ya. Ini ada residu yang di atasnya ini 350 sampai 500 derajat Celcius. Di sini ini oli parafin ya. Kemudian 250 sampai 340 ini ada solar. Kemudian 170 sampai 250 derajat ini kerosin. Nah, di sini 70 sampai 170 derajat ini ada nafta. Kemudian di atasnya 35 sampai 75 derajat, semakin ke atas kan suhunya semakin rendah ya. Itu petroleum ether, bensin ya, gasolin. Nah, terus kemudian yang di atasnya yang sampai minus ini adalah gas. Gitu. Ya, dari sini bisa dipahami ya. Nah, next berikutnya nih tabel fraksi-fraksi hasil pengolahan minyak bumi dan kegunaannya. Kalau yang gas itu titik didihnya tadi minus 160 sampai min 40 ya. Jumlah atom C-nya itu 1 sampai 4. Itu untuk bahan bakar kompor gas, gas tabung, bahan bakar mobil dan umpan proses petrokimia ya. Ini umumnya untuk gas. Kemudian petroleum ether ya, ini suhunya 30 sampai 90 derajat. Jumlah atom C-nya 5 sampai 7. Ini sebagai pelarut ya, dan dry cleaning. Sebagai pelarut atau dry cleaning. Kemudian bensin atau tukeran dengan gasolin itu suhunya 35 sampai 75 derajat Celcius. Jumlah atom C-nya 5 sampai 10. Ini bahan bakar kendaraan bermotor, penerbangan ya, penerbangan bermesin, piston dan umpan proses petrokimia. Kemudian nafta. Nih, nafta suhunya 70 sampai 170 ya. Ini jumlah C-nya itu 8 sampai 12. Ini bahan baku industri petrokimia ya, nafta. Nah, nafta ini kalau mungkin kalian jarang mendengarnya, itu merupakan bagian dari minyak bumi ya, fraksi minyak bumi. Ini untuk biasanya menghasilkan bahan baku industri seperti plastik, serat sintetis, nilon, karet sintetis, pestisida, deterjen gitu ya, obat-obatan, kosmetik juga, pelarut. Ini bahan bakar jet juga begitu. Kemudian kerosin. Ini suhunya 170 sampai 250. Ini jumlah atom C-nya 10 sampai 14. Ini untuk bahan bakar pesawat terbang ya. Bahan bakar pesawat terbang. Ini kemudian pesawat bermesin jet, kompor minyak, industri gitu. Kerosin itu nama lainnya itu adalah minyak tanah ya, minyak tanah. Kemudian solar ya, solar atau dikenal dengan minyak diesel. Ini suhunya 250 sampai 340. Jumlah atom C-nya 15 sampai 25. Ini untuk bahan bakar mesin diesel. Kemudian oli 350 sampai 500 derajat Celcius. Jumlah atom C-nya 19 sampai 35. Ini untuk pelumas. Kemudian parafin. Parafin tahu semua ya, parafin itu biasanya kalau kemah itu kan pakai parafin ya. Parafin itu digunakan sebagai bahan baku lilin juga ya, baik lilin untuk penerangan batik maupun kosmetik. Nah, titik didihnya 350 derajat Celcius. Jumlah atom C-nya itu lebih dari 20. Ini bahan baku lilin. Kemudian residu ya, bitumen itu lebih besar dari 500 derajat Celcius suhunya. Jumlah atom C-nya itu lebih besar dari 70. Itu untuk contohnya adalah aspal ya, pengeras jalan atau aspal, bahan pelapis anti bocor dan bahan bakar boiler ya. Itu adalah mesin pembangkit uap panas. Ya, bisa dipahami ya dari sini. Next berikutnya bensin dan bilangan oktan. Nah, komponen utama bensin itu adalah N-heptana. N-heptana itu C7H16 dan isooktana itu C8H18.
Kualitas bensin ini ditentukan oleh kandungan isoktana yang dikenal dengan istilah bilangan oktan. Ini bilangan oktan. Kualitas bensin ditentukan dari bilangan oktannya. Lah bilangan oktan N-heptana itu 0 dan bilangan oktan isoktana itu 100 ya. Jadi jika bensin itu mengandung 75% isooktana dan 25% N-heptana, berarti bilangan oktan bensin itu adalah 75 ya. Jadi jangan bingung kalau bilangan oktan 75 itu artinya adalah 75%-nya isooktana, 25%-nya adalah N-heptana. Ini kandungan isooktana pada bensin ini memiliki fungsi sebagai berikut ya, untuk mengurangi ketukan atau knocking ya. Semakin tinggi bilangan oktan, knockingnya juga semakin kecil ya. Mengurangi ketukan knocking pada mesin kendaraan bermesin besar seperti sedan mewah memerlukan bensin yang berbilang oktannya tinggi. Kemudian meningkatkan efisiensi pembakaran sehingga menghasilkan energi yang lebih besar. Nah, jadi semakin tinggi bilangan oktan, itu kualitas bensin itu semakin baik. Nah, ini contohnya. Premium itu mempunyai bilangan oktan 88. Pertalite itu 90. Pertamax itu 92. Pertamax Plus itu 95. Jadi kalau premium 88 berarti isooktananya berapa? Artinya berarti gimana? Berarti isooktananya itu 88 ya persen ya. 88%, sedangkan N-heptananya berapa? 12%, seperti ini. Yang lain sama ya, mengartikan seperti itu. Next, kemudian ini kegunaan minyak bumi dan residu ya. Bahan bakar gas, kemudian pelarut dalam industri, bahan bakar kendaraan bermotor, bahan bakar rumah tangga, bahan bakar untuk mesin diesel, kemudian minyak pelumas, kemudian bahan pembuatan sabun dan deterjen ya. Ini residu minyak buminya. Jadi kalau bahan bakar gas itu yang ini ya, ini gas. Bahan bakar pelarut industri ini petroleum ether, bahan bakar kendaraan bermotor itu bensin, bahan bakar rumah tangga itu minyak tanah ini ya, bahan bakar mesin diesel ini yang ini solar, bis ya, terus minyak pelumas ini oli, bahan bakar pembuatan sabun, deterjen ya. Terus kemudian residu minyak bumi itu parafin, digunakan dalam pembuatan obat-obatan, kosmetik, lilin ya, ini lilin, kosmetik. Terus kemudian aspal ya, yang terakhir residunya. Begitu bisa dipahami ya kegunaan minyak bumi dan residunya. Kemudian dampak dan pembakaran bahan bakar. Nih, adanya pembakaran minyak bumi ini menghasilkan CO2 ya. CO2 atau karbon dioksida itu bisa menyebabkan efek rumah kaca atau dikenal dengan global warming ya. Suhu buminya meningkat. Kemudian karbon monoksida ya. Karbon monoksida ini bisa menyebabkan ini apa itu sakit kepala ya. Ini pembakarannya tidak sempurna ya, sakit kepala, lelah, sesak, nafas, pingsan, bahkan kematian. Karena itu apa itu namanya HB itu mengikat CO itu 300 kali lebih kuat daripada HB mengikat oksigen ya. Jadi lebih kuat HbCO ya 300 kali itu, sehingga oksigennya bisa kekurangan darah, kekurangan oksigen. Darahnya bisa kekurangan oksigen. Nah, sehingga dia bisa pingsan, lelah, sesak napas seperti itu. Kemudian SO2 dan SO3 ya, ini batuk-batuk
sesak nafas hingga dapat menimbulkan kematian. Nah, SO2 dan SO3 ini atau SOx ini menyebabkan adanya hujan asam atau acid rain ya. Kemudian NO2 ini gangguan saluran pernafasan dan mata terasa perih ya, ini juga hujan asam juga NO2 ini. Kemudian PB itu menurunkan tingkat kecerdasan anak ya, menghambat pertumbuhan dan dapat menimbulkan kelumpuhan ya, timbal. Jadi dilarang ya. Jadi dulu itu penggunaan bensin itu untuk untuk menaikkan bilangan oktan ya, atau biar tidak terjadi knocking, itu ditambahi dengan tel ya. Tel itu tetraetilit. Tetraetilit ini berbahaya sekali karena mengandung timbal ya, sehingga ini tidak boleh digunakan. Kemudian diganti MTBE ya, metil tersier butil ether ya, ini singkatannya tetraetilit. Kemudian ini MTBE ya, metil tersier butil ether. Nah, MTBE ini juga membahayakan manusia karena MTBE ini memiliki sifat mudah larut dalam air sehingga dapat mencemari air tanah jika terjadi kebocoran pada tangki SPBU ya. Nah, air tanah yang tercemar ini bisa dikonsumsi oleh manusia terus-menerus sehingga menyebabkan kanker ya, karena MTBE ini mempunyai sifat karsinogenik sehingga ini dilarang ya, ini tidak boleh. Nah, kemudian sekarang untuk menaikkan bilangan oktan itu biasanya menggunakan viskon ya, viskon untuk menaikkan bilangan oktan. Penambahan viskon pada bensin itu mampu meningkatkan bilangan oktan bensin, mengurangi konsumsi bensin, kemudian mengurangi kadar polutan udara seperti CO dan NOx dan hidrokarbon, serta meningkatkan daya dorong mesin. Selain itu, visko juga dapat menurunkan suhu gas pembakaran sehingga menjadi 50 derajat Celcius ya, sehingga ini sekarang boleh, ini viskon itu malah yang digunakan sekarang untuk menaikkan bilangan oktan. Kemudian partikulat ya, partikulat ini bisa menyebabkan gangguan organ pernafasan. Oke, bisa disimpulkan minyak bumi itu berasal dari hewan dan tumbuhan melalui proses pelapukan ya, selama berjuta-juta tahun lamanya. Kemudian minyak bumi itu mengandung senyawa alkana, psikoalkana, isoalkana, dan aromatik. Kemudian diolah dengan metode destilasi bertingkat ya, cracking, pemecahan, reforming, pengubahan bentuk, kemudian polimerisasi, treating, pemurnian, dan blending, penambahan zat adiktif. Nah, minyak bumi ini digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga, bahan bakar kendaraan bermotor, pelumas, dan pengeras jalan. Kemudian minyak bumi ini memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan seperti yang saya terangkan tadi. Oke, saya ada quote, keyakinan merupakan suatu pengetahuan di dalam hati, jauh tak terjangkau oleh bukti, oleh Khalil Gibran ya, sang pujangga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.